We could drive straight to the beach, put your feet on my dashboard. I'ma bring some roses, anything that you ask for. Play a little music if you wanna. Oke, halo guys, kembali lagi di channel gue, channel QNT. Nah, kali ini gue di kesempatan kali ini gue pengen bahas tentang hal-hal seputar SNMPTN dan cerita gue mengenai SNMPTN. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita gue, kita harus tahu dulu apa itu SNMPTN. Oke, kalau misalnya kalian keganggu gue nengok ke kiri-kiri, sorry guys, karena bahan gue ada di sini, ada laptop gue di sini. Jadi maaf kalau kalian keganggu. Oke, kita teruskan aja. Apa itu SNMPTN? Jadi SNMPTN itu secara singkatnya ataupun singkatannya itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi secara singkatnya kalian nggak perlu tes tertulis untuk masuk ke sana. Jadi jalur tanpa tes lah. Karena kalau jalur dengan tes tertulis itu namanya UTBK. Bagaimana kita prosesnya bisa masuk SNMPTN ini? Nah, nanti kalian tinggal menyertakan nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5, baru nanti akan disaring oleh sekolah, dan nanti kalian akan mengumpulkan data ke LTMPT, dan data kalian akan ditinjau oleh pihak UNIF dan wala pengumuman gitu, secara singkatnya ya. Karena prosesnya bakal panjang juga nanti, sesuai sistem kalian setiap tahun lah gitu istilahnya. Oke, lanjut. Pilihan univ dan jurusan ketika SNMPTN gue. Oke, sebelum gue kasih tahu pilihan gue, mungkin gue akan ngasih tahu kayak mana sistem SNMPTN tahun ini, tahun 2021, tahun angkatan gue lah istilahnya. Jadi ada 2 poin penting yang gue tangkap dari pemberitahuan LTMPT. Yang pertama, kita dikasih 2 pilihan. Pilihan pertama, kita bebas memilih universitas dimanapun. Jadi kalau kalian tinggal di Sumatera, kalian bisa ngambil di Jawa, Kalimantan, Bali, terserah kalian. Oke, untuk pilihan kedua, kalian wajib mengambil universitas sesuai domisili kalian. Domisili maksudnya gimana? Contohnya, kalau gue tinggal di Sumatera, gue nggak bisa ngambil universitas yang di Jawa untuk pilihan yang kedua. Tapi untuk pilihan pertama, kalian bebas memilih. Oke, yang poin kedua yang penting yang gue tangkap adalah jika lulus SNMPTN, kita tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti UTBK. Baik kita lulus di pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk ikut UTBK. Oke, karena 2 poin penting itu udah gue sebutkan, kita lanjut. Jadi pilihan gue yang gue buat di SNMPTN itu adalah tunggal FK UGM. Oke, kenapa nggak ngambil pilihan kedua? Mungkin itu yang ada di pikiran kalian. Oke, ada 2 poin yang mau kasih tahu. Gue kasih tahu alasan gue nggak ngambil pilihan kedua. Yang pertama, pola pikir gue yang bilang kayak gini, kalau ada sesuatu yang masih bisa diperjuangin dan masih ada jalan ke situ atau masih ada jalur lain untuk mencapai keinginan gue akan tetap perjuangin sampai habis. Jadi andai kata gue nggak lulus SNMPTN, mungkin gue akan ikut jalur TBK, ataupun kalau nanti nggak lulus lagi mungkin untuk jalur mandiri. Ya meskipun resikonya cukup tinggi, tapi gimana ya, modal nekat lah, modal nekat dan modal persiapan yang matang lah, itu istilahnya. Terus yang kedua, poin kedua, kenapa gue nggak ambil pilihan kedua, itu adalah semisal gue buat nih pilihan kedua dan lolos, artinya kan berarti kalau gue lolos SNMPTN, gue nggak bisa ngambil UTBK lagi, dan gue nggak punya kesempatan untuk ikut UTBK lagi. Nah, gue takutnya nyesel nanti. Kenapa nyesel? Karena mungkin gue bilang, mungkin mantau di jalur lain, mungkin UTBK atau mandiri, nanti gue bisa masuk ke univ impian gue itu. Makanya gue nggak mau buat pilihan kedua, mau coba jalur lain andai kata gue nggak lulus SNMPTN, tapi ternyata puji Tuhan lolos gitu. Jadi gue berani untuk ambil resiko gue yang cukup tinggi itu, dan juga sampai mikirin sampai the worst case-nya lah, apa-apa aja yang perlu gue persiapin kalau misalnya gue nggak lulus SNMPTN. Tapi ya tetap jadi gue buat pilihan gue tunggal. Oke, cerita sebelum buat pilihan SNMPTN dan kenapa akhirnya pilihan gue jatuh di UGM bukan universitas lain. Oke, sebenarnya beberapa kali gue sempat bimbang atau sempat terpikirkan lah untuk ngambil jurusan lain. Jurusan lain yang sempat gue pikirkan itu ada teknik industri, terus ada aktuaria. Tapi sebenarnya dari kelas 10 SMA gue itu sebenarnya udah kepikiran untuk ngambil FK. Karena ada beberapa ketakutan gue mengenai FK. Mungkin ada yang bilang FK itu harus apa ya, long last education, nggak tahu juga lah, pokoknya belajar terus gitu. Terus juga ada yang bilang panjang, nanti kapan menikah, nggak tahu lah, nggak jelas pokoknya. Tapi semua itu terpatahkan karena pada akhirnya gue tetap milih FK.
dan itu keputusan gue. Terus beberapa kali gue ragu itu, gue sempat nanya emak gue gitu kan gue nggak pengen nggak pengen ambil plan kedua gitu. Jadi gue sempat nanya emak gue gitu lagi di mobil, gue nanya, "Mam, ini boleh nggak pilihannya tunggal, gue buatnya tunggal gitu." Terus emak gue cuma jawab begini, kalau misalnya sanggup, kalau misalnya berani, apapun nanti hasilnya gitu, kalau berani nggak patah semangat, ya udah ambil aja gitu. Jadi yang penting nanti persiapkan secara matang semua usaha, semua perjuangan untuk jalur lain gitu, andai kata nanti nggak lulus gitu. Mak gue cuma bilang gitu. Oke, gue bilang gitu. Nah, sampai udah dibuka pendaftaran di website LTMPT, dan hari itu gue masih sempat-sempatnya bingung milih antar FK ataupun Atuaria. Gue nanya lagi nih ke mak gue, "Mam," bilang gitu kan, "lebih bagus yang mana gitu, FK atau Atuaria? Mama pilih yang mana?" Gue bilang, "Mama pilih yang mana?" Gue bilang gitu kan. Sebenarnya kalau bagus nggak ada ya lebih bagus jurusan yang mana, itu tergantung passion lo. Kalau misalnya lu sukanya biologi, mungkin kedokteran. Lu sukanya gambar ya seni budaya gitu, kayak ya terserah kalian dan sesuai skill kalian gitu. Jadi nggak ada yang bagus mana yang baik, nggak ada gitu ya jurusan mana, pokoknya sesuai passion dan skill kalian lah. Terus mak gue cuma bilang gini, gitu kan, itu kan pilihan kamu gitu, bukan mama yang jalani nanti kan kami yang jalani, jadi pilih yang kamu suka, jangan sampai nyesel di tengah jalan. Itulah istilahnya mak gue bilang ke gue. Jadi pada akhirnya gue tetap putuskan FK di atas semua perbandingan dalam pikiran gue, semua perseteruan ide-ide di dalam pikiran gue dan gagasan, gue tetap milih FK pada akhirnya. Oke, setelah itu kenapa gue milih UGM? Kalau kalian tanya alasan spesifiknya, sebenarnya nggak ada ya alasan yang mendasar kenapa gue milih UGM. Gue kan pernah jalan-jalan ke Jogja gitu, dan dari dulu gue udah kayak pengen ke Jogja aja gitu. Dan pas ke Jogja gue ngerasa gue ngerasa nyaman aja sama suasana di Jogja, orang-orangnya ramah. Jadi pilihan gue jatuhnya gue suka sama suasana Jogja lah, makanya gue pilih UGM. Dan faktor lain kenapa gue milih UGM, mungkin kita tahu lah UGM itu memiliki jurusan-jurusan yang hampir semua terakreditasi A. Terus UGM juga merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Itu juga membuat gue memikirkan untuk mengambil UGM. Dan akhirnya keluar pengumuman lulus gitu istilahnya. Oke, gue masih ada yang mau gue ceritakan menjelang cerita gue masih ada ya, cerita menjelang pengumuman SNMPTN. Itu bakal gue buat part 2-nya karena gue takut ini durasinya bakal kepanjangan. Nanti kalian bakal bosan. Oke, kalau kalian suka video ini dan pengen video ini berlanjut ke part 2, kalian bisa kasih tombol like. Kalau kalian pengen mendukung channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Kalian bisa berlangganan ke channel ini. Oke guys, thank you for watching and bye.